pertemuan ke-14 ya. Ini adalah pertemuan yang terakhir di pertemuan ke-14. Perpindahan panas, pertemuan terakhir masih membahas tentang perpindahan panas secara batch atau unsteady, masih melanjutkan pertemuan yang sebelumnya ya. Jadi kalau kemarin di 1824 ya, 23 terakhir ya, sekarang 18 ini ya, persamaan ini makin kompleks persamaannya. Di sini heating and cooling agitated batches ya, tangkinya berpengaduk untuk pemanasan maupun pendinginan pakai 1-2 parallel flow atau counter flow. Nah, eksternal tergantung ya, eksternal 1-2 ini exchanger eksternal 1-2, satu arah pas arah selnya, 2 pas di cupnya ya, di pipanya. Nah, ini rumusnya jadi ya, ini di chapter sebelumnya ada uraian tentang ini, kita pakai saja ya rumusnya. Ada S, ada R. RS itu apa sih? R itu adalah T1 min T2 dibagi T aksen min T. Nah, ini sama dengan WC yang kecil, ini yang besar ya. Itu yang besar dan yang kecil apa? Kita lihat, Anda buka lagi ya di pertemuan yang sebelumnya itu, simbol-simbol besar dan kecil itu apa, dibuka lagi. Nah, ini R dan S di sini ya, karena yang akan masuk di sini ini S dan R. Wah, lumayan ini ya, lumayan hitung dulu lah RS-nya berapa, nanti masukkan ke rumus ini. Jadi 1824 ini lumayan persamaannya panjang ya. Nah, toh nanti akan ketemu, ini SS-nya masukkan dulu, ini T aksen kan, ada T aksen masukkan gitu. Nanti akan ketemu theta itu berapa gitu ya. Nah, di sini nanti 1825 ya. Kita dari persamaan sebelumnya diatur, nanti akan ketemu eksternal 1-2 pemanasan ya menggunakan HE eksternal ya 1-2 ya. Nah, T1 min T1 per T1 min T2 sama dengan SW per M theta 1825, di mana S didefinisikan di 1824. Nah, yang ini S-nya. Oh, yang tadi ini. Nah, ini di sini akan Anda peroleh. Nggak jelas ya, cari yang jelas. Nah, yang cooling ini di 1826. Kemudian yang ini eksternal exchanger ya 1-2 liquid continuously added to tank. Nah, ini yang heatingnya. Nah, akhirnya kita dapat persamaan 1828. Nah, ini 1-2 cairannya ditambah ke tangki secara kontinu, pemanasan ya 1828, kemudian pendinginan 1829 dan 1830. Kalau ada panas pelarutan kita tinggal nambah atau dikurangi dengan Q per C, Q0 per C0. Nah, yang ini selanjutnya heating and cooling, tangki berpengaduk ya 24 ya. Ini 24 parallel flow atau counter flow. 24 berarti aliran di selnya 2 arah, di cupnya 4 arah. 4 arah tuh ya tinggal bolak-baliknya 2 kali bolak-balik, kanan kiri itu. Bukan kalau 4 arah kita ke arah utara, selatan, barat,
barat timur nggak gitu, tapi utara selatan itu sudah bolak-balik 4 arah gitu ya. Karena alatnya kan pipa begitu natanya ya, satu rangkaian pipa seperti itu. Nah, ini di 1831 dan 32. Nah, untuk heating and cooling without. Nah, ini tanpa pengadukan. Berarti diem aja ya, cairan di dalam tangki. Nah, di sini ada masuk T1, keluar T2. Nah, tapi di sini nggak diaduk ya, nggak ada pengaduk, di sini. Heaternya eksternal ya, batch without agitation. Nah, nanti kita pakai ya external counterflow. Nah, ini tergantung external counterflow exchanger isothermal heating medium. Heating mediumnya isothermal ya, isothermal. Nah, ada posisi tadi ya di tempat 1, 2, 3, 4. Kalau ini ada untuk 1 kali sirkulasi. Nah, tergantung sirkulasinya ya. Oh, ini untuk awalnya ya, berarti ini T1. T1 itu yang suhu yang lebih rendah ya. T1 yang besar ini adalah, kita lihat aja. Nah, ini pemanasnya. Yang kecil ini yang di sini. Kita lihat aja, tinggal pasang simbolnya di sini. Ikuti aja. Nah, di sini ada tergantung sirkulasinya ya, berapa. Ini kan bersirkulasi, tergantung. Kalau untuk sirkulasi pertama, rumus ini. Sirkulasi kedua, ini yang awal. Kemudian 1 kali sirkulasi, ini rumusnya. Kemudian in term of, nah ini diatur ya persamaannya. Kita kalau nggak mau ngatur, tinggal dipasang aja nanti ya persamaannya. Kita selesaikan untuk N sirkulasi. Nah, untuk N sirkulasi berarti theta sama dengan Nm. N itu jumlah sirkulasinya kalikan M per W. W itu adalah masanya tadi ya, massa yang di pertemuan, di slide yang di pertemuan selanjutnya ya. Kemudian yang ini external counterflow exchanger isothermal cooling medium. Media pendinginnya isothermal. Media pendinginnya isothermal. Ini suhu ke N, suhu sirkulasi ke N ya, sama dengan T2 min 1/K1 pangkat N, T1 min T. T ini yang mana ya kalau ini, sebentar. Nanti kita lihat contohnya saja, ada contoh nanti ya. Ini external counterflow exchanger non isothermal heating medium ya. Sama counterflow di luar juga non isothermal. Kalau yang tadi isothermal, sekarang non isothermal. Non isothermal berarti lebih, T-nya ini lebih ada T yang lain lagi. Initial circulation T1, recirculation T2. Kemudian kita selesaikan. Lalu external counterflow yang exchanger non isothermal cooling medium. Nah, ini kita ada T1 sama dengan T min S T dikurangi T1. Nah, langsung aja
ke contoh, jadi ada banyak sekali persamaan ya, sampai 38, itu nggak usah dihafal, tinggal kita coba ya, kita coba pakai gitu. Nah, ini lebih besar sih. Oke, kita akan menghitung secara batch ya. Ada 7.500 galon ya cairan bensin. Cairan bensin itu volume isinya ya 7.500 galon cairan bensin di dalam sebuah tangki yang tekanannya eh, apa pada tekanan 300. Aduh, maaf ada suara masuk ya. Suhunya 300 Fahrenheit ya, suhunya 300 Fahrenheit. Ya tekanannya normal aja, suhunya 300 Fahrenheit. Kemudian storage temperature ya, suhu penyimpanan bensin itu biasanya di sini ya, di dalam hal ini suhu penyimpanan bensin 100 Fahrenheit. Nah, dia ingin diproses sampai 300 Fahrenheit gitu ya. Untuk ekstraksi ya, untuk ekstraksi secara. Lalu apa yang digunakan sebagai heating mediumnya adalah minyak yang grade-nya ya 28 API, American Petroleum Institute. Jadi ada grade minyak pekentalan tertentu dan sebagainya ya. Itu ada jenis minyak yang 28 degree API, jumlahnya 10.000 pon per jam ya. Itu ngalir ya. Ngalir arusnya, itu suhunya 400 Fahrenheit. Suhunya 400 Fahrenheit. Jadi ini pemanasnya. Pemanasnya adalah minyak 10.000 Fahrenheit. 10.000 pon per jam, suhunya 400 Fahrenheit. Dipakai untuk memanaskan bensin yang tadinya suhu 100 menjadi 300. Jumlah bensinnya 7.500 galon ya. Di tangki batch-nya itu ya. Oke, nah untuk heating mediumnya ini, media pemanasnya itu ada pompa ya yang dipakai ya. Pompa yang dihubungkan ke tangki untuk meresirkulasikan ya, untuk mensirkulasi 40.000 pon per jam bensin. Oh gini, jadi ada 7.500 tapi yang dialirkan nanti per jamnya 40.000 ya, pon per jam. Nah ini kok kayak gini kelihatan ruwet karena ini soalnya macam-macam di sini ABCD, nanti tergantung kita pakainya ya. Jadi disediakan oleh persoalannya seperti ini, persoalan globalnya, nanti ABCD-nya itu beda-beda. Nah, kemudian alatnya ya, alat transfer panasnya itu luasnya 400 square feet ya, 400 feet persegi. Ini luas transfer panas untuk HE-nya. Double pipe ya, double pipe exchanger. Nah, jenis HE-nya itu double pipe. Pipa double itu ada pipa luar, pipa dalam gitu ya. Nah, salah satu fluida di dalam pipa, yang satunya lagi di antara pipa dalam dan pipa luar gitu. Itu namanya double pipe. Counterflow ya, counterflow stream ya. Nah, UC-nya tadi ya, koefisien transfer panas secara overall-nya 50 ya. Untuk aliran tersebut di atas tadi. Nah, yang ditanyakan adalah berapa lama ya untuk memanaskan itu ya secara batch, untuk memanaskan bensin itu tadi menggunakan double pipe counterflow. Nah, menggunakan double pipe counterflow.
Ini pertanyaan A. Kalau yang pertanyaan B menggunakan exchanger 1, 2, luasnya sama, ya, koefisiennya sama. Yang ketiga menggunakan He24. Ya. Kalau yang nomor 1 ini menggunakan double pipe. Ya. Double pipe tadi nggak kelihatan rumusnya ya, tapi nanti langsung dihitungkan di sini. Kemudian yang D ini berapa lama? Kalau yang A ini kan tangki berpengaduk ya. Kalau dia sangat panjang ya, kalau tangkinya itu sangat panjang, sangat tinggi ya, dan batch-nya itu tidak diaduk ya, sangat tinggi dia nggak diaduk. Nah, gimana? Jadi ada A, B, C, D ya, pertanyaannya. Nah, kalau yang A ini adalah tangki berpengaduk ya, pemanasnya pakai double pipe counter current. Nah, pakai persamaan 16. Persamaan 16 itu ada di mata kuliah sebelumnya ya, nanti Anda lihat sendiri persamaan 18, 16. Tapi kita harus cari specific gravity bensin berapa ya. Nanti kalau zat-nya beda ya beda gitu ya. Ada bensin, ada zat yang lain lagi, bisa toluene, bisa apa gitu. Dan sangat mudah ya untuk mengganti zat ini. Tapi specific heat-nya harus mengikuti, harus dicari di tabel dulu ya. Kemudian specific heat bensin, jadi specific gravity, ini massa gravity-nya ya, kalau massa jenis gitulah, rho-nya berapa. Kalau rho itu kan satuannya gram per mili atau mililiter gitu ya. Tapi kalau specific gravity ini tanpa satuan. Tapi angkanya bisa dikonversikan. Kemudian specific heat of bensin, ini 0,48 BTU per pon derajat Fahrenheit. Nah, kalau mau ngubah ke watt ya, watt per meter Kelvin gitu, diubah dulu ininya, konversikan dulu. M di sini adalah massa yang ada di tangki berapa? 7.500 galon. Nah, ini tinggal dikonversikan, akhirnya ketemu pon. Dikalikan specific gravity-nya ya. Specific gravity itu kan massa per volume ya, massa per volume. Jadi berapa? Ketemunya 55.000 ya. Ini konversi dari galon ke pon ya. Kemudian WC, nah ini yang pemanasnya minyak ya, API 28 degree API ya. Oh, bukan. Ini 40.000 itu mana tadi? 40.000 adalah bensin. Bensin yang dialirkan. Jadi ada bensin yang diem, ada yang dialirkan. Ya, dikalikan 0,48 spesifik heat-nya 16.200 BTU per jam degree Fahrenheit. Nah, yang besar ini adalah minyaknya ini. Ini media pemanasnya. Media pemanasnya di sini ini C juga specific heat ya 0,6. Nah, tinggal pakai yang 18-16 ini pakai ada K3. Nanti dilihat ya di pertemuan yang sebelumnya ini. Masukkan E pangkat U kali A seper WC yang kecil dikurangi seper WC besar. Tinggal dihitung ketemunya ini. K3 ketemu ini, masukkan ke persamaan 18-16. Ketemunya adalah 5,18 jam hour ya. Kemudian yang kedua, yang B itu kasusnya adalah how long, ya, berapa, kalau pakai exchanger 1, 2.
pakai exchanger 12, kita pakai persamaan 1825. Pakai persamaan 1825 ya. Kemudian S-nya pakai 1824, theta, maaf ya ada suara masuk. Theta pakai 1825. Tinggal masukkan ke rumus. Nah, masukkan rumus, akhirnya dapat theta sama dengan 5,63 jam. Ternyata lebih lama sedikit. Ya, lebih lama sedikit. Kemudian kalau yang C ini adalah pakai HE24 ya, HE24. HE24 pakai rumus 1831. Masukkan trial. Nah, trial and error ini. Kita pakai trial and error karena di ruas kiri ada S, ruas kanan ada S. Kalau mau memecahkan, ya orang teknik paling simpel, coba S-nya berapa, nanti cocok enggak S di kiri dan di kanan. Ruas kiri sama dengan ruas kanan enggak gitu. Biasanya kiri tebak angka berapa, ini kalau S ditebak di sini misalnya ketemu 0, misalnya tebak dulu 0,5, oh ternyata di kanan enggak 0,5. Diubah lagi, akhirnya ketemu 0,282. Ini berarti S-nya di kiri dan kanan sama huruf S-nya. Nah, setelah sama, masukkan ke rumus. Ketemu theta 5,33. 5,33 lebih pendek dari yang B ya, lebih pendek waktunya, dia HE24, tapi lebih lama dari yang A. Baik, nah selanjutnya yang D, ini yang tidak diaduk. Tidak diaduk, dia ada tangkinya tinggi. Ya. Tangkinya tinggi, di sini ada dibuat 4 zona. 1, 2, 3, 4, masing-masing dihitung. Nah, kalau yang T1 ini umpannya T, T2 umpannya T1, dan seterusnya. Nah, tinggal masukkan suhunya berubah-berubah ya. Dari bawah masuknya sekian, keluarnya lebih tinggi suhunya. Nah, kalau dihitung waktunya 4,44. Jadi lebih lama, enggak lebih lama ya, lebih pendek malah waktunya. Oke, saya kira itu yang bisa saya jelaskan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ini saya off-kan dulu ya. Terima kasih atas perhatiannya.